Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Nugraha Sibuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengenalan komponen-komponen pada PC dan cara pemasangannya. Baiklah, komponen pertama yaitu casing yang berfungsi untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalam CPU dan untuk tempat peletakan motherboard. Baiklah, kita ke komponen selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard berfungsi sebagai tempat peletakan komponen-komponen CPU dan juga berfungsi sebagai pengatur kerja dari komputer yang dibantu oleh komponen-komponen yang terpasang pada motherboard. Pada motherboard juga terdapat black panel yang terdiri dari port PS2 untuk mouse dan keyboard, port VGA, port USB, port Ethernet, dan port audio. Pada motherboard juga terdapat NOR bridge yang berfungsi sebagai pengatur kerja dari prosesor, RAM, dan VGA. Ada juga short bridge yang berfungsi sebagai pengatur kerja dari perangkat-perangkat eksternal. Juga terdapat soket-soket dan slot-slot perangkat yang akan kita pasangkan. Kemudian power supply yang berfungsi untuk mengubah arus AC ke DC dan berfungsi sebagai sumber daya utama perangkat-perangkat komponen yang ada pada CPU. Selanjutnya yaitu I/O shield. I/O shield berfungsi untuk melindungi port-port I/O maupun port-port black panel. Selanjutnya adalah prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer atau dapat juga dikatakan yang mengatur kerja dari perangkat-perangkat yang ada pada komputer. Selanjutnya yaitu baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS pada saat komputer terputus dari arus listrik. Selanjutnya ada heatsink fan. Heatsink fan berfungsi untuk mendinginkan prosesor atau menyalurkan panas yang ada pada prosesor. Selanjutnya ada fan. Fan sendiri kerjanya hampir sama dengan heatsink fan, cuman fan ini berfungsi untuk mendinginkan seluruh komponen yang ada pada CPU atau motherboard. Selanjutnya ada RAM atau kepanjangannya Random Access Memory, berfungsi sebagai media penyimpanan data sementara. Pada saat komputer mati, data-data yang ada pada RAM ini juga akan ikut hilang. Selanjutnya yaitu VGA card, berfungsi untuk menampilkan data ke monitor ataupun menampilkan data grafik ke monitor. Selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan yang lebih besar daripada RAM. Hard disk juga bersifat permanen. Permanen di sini bukan dalam artian tidak dapat dihapus, melainkan apabila arus listrik terputus dari komputer, data pada hard disk tetap ada apabila telah kita save. Selanjutnya yaitu kabel SATA. Kabel SATA berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan hard disk dan juga berfungsi untuk menyalurkan data dari motherboard ke hard disk maupun dari hard disk ke motherboard. Selanjutnya pemasangan prosesor. Untuk pemasangan prosesor kita lihat pada bagian ini, pada bagian terpotong-terpotong ini. Kemudian kita letakkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita kunci. Kemudian untuk pemasangan heatsink fan, kita harus memasangkan pasta terlebih dahulu. Apabila tidak ada pasta, kita dapat menggantinya dengan odol atau pasta gigi. Kemudian kita pasangkan heatsink fan. Kita letakkan sesuai dengan kaki-kakinya
tempat kaki-kakinya tersedia. Kemudian kita colokkan kabelnya sesuai dengan tempatnya. Biasanya tidak akan jauh-jauh dari tempat pemasangan heatsink fan tersebut. Kemudian kita pasangkan RAM pada slot RAM. Pada slot RAM biasanya ada tulisan jenis RAM mana yang akan kita gunakan, misalnya DDR2. Dan ada juga kaki-kaki untuk pada slot RAM agar kita tidak salah pada pemasangannya. Cara pemasangannya itu buka dulu penutupnya, kemudian samakan dengan kakinya, lalu kunci tekan di kedua ujung. Kemudian untuk pemasangan Vega Card, kita letakkan pada PCI Express. Kita letakkan sesuai kakinya, kita tekan, lalu kita bautkan. Kemudian untuk pemasangan hard disk, kita dapat melihat sesuai dengan lubang-lubang yang tersedia pada casing, yaitu di sini. Lalu kita bautkan. Ada juga komponen lainnya seperti DVD room yang berfungsi untuk membaca DVD atau CD. Biasanya diletakkan di bagian atas. Untuk memasukkannya kita masukkan dari depan, kemudian kita bautkan. Kemudian ada juga floppy disk. Nah, yang berfungsi untuk membaca disk, biasanya kita letakkan pada bagian tengah. Untuk memasukkannya kita masukkan dari depan, kemudian kita bautkan. Ada juga LAN card yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan internet menggunakan kabel. Ada juga WLAN card yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan internet dengan menggunakan media wireless. Untuk pemasangannya kita lihat pada portnya, yaitu apakah menggunakan port PCI atau menggunakan port PCI Express X1. Kemudian kita colokkan sesuai dengan portnya masing-masing, yaitu di port PCI atau port PCI Express X1. Kemudian kita bautkan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.